Tokyo Revenger episode 34. Di episode sebelumnya, Kakucho meminta Takemichi untuk menyelamatkan Izana. Takemichi tidak mengerti kenapa Kakucho meminta bantuan seperti itu. Lalu Kakucho menjelaskan kepada Takemichi, "Aku tidak setuju dengan konflik ini. Izana diperalat oleh Kisaki." Takemichi berkata dalam hati, "Kisaki lagi?" Scene berganti saat pertemuan anggota Toman. Terlihat Takemichi sedang memikirkan sesuatu. Takemichi berkata dalam hati, "Apa Kisaki membuatku menari dalam iramanya lagi?" Terlihat semua anggota Toman sudah berkumpul. Dragon berkata, "Rapat darurat geng Tokyo Manji akan dimulai sekarang." Takemichi berkata dalam hati, "Di rapat ini, aku ingin mendapatkan petunjuk apapun sebisaku." Shifuyu, Mitsuya, Hakai, Peian, Smiley, Angry, Mucho, dan Maiki yang sedang serius mendengarkan perkataan Dragon. Dragon berteriak, "Kemarin, anggota kita telah diserang di berbagai tempat di Tokyo. Itu semua perbuatan Tenjiku, geng dari Yokohama." Semua anggota bingung, siapa geng Tenjiku itu? Dragon menjelaskan, "Tenjiku adalah geng yang baru-baru ini dibentuk. Kita tidak tahu geng seperti apa mereka. Kita butuh informasi apapun yang mungkin kalian miliki. Mulai dari divisi pertama yang pertama kali diserang. Maju ke depan." Lalu Shifuyu dan Takemichi maju ke depan. Shifuyu berkata, "Orang yang menyerang kami menyebut mereka sebagai tim Mochizuki." Dragon bingung, siapa tim Mochizuki itu? Smiley melanjutkan penjelasan dari Shifuyu. "Itu skuad yang dipimpin oleh mantan ketua Jugem, Kanji Mochizuki. Mereka kemungkinan pasukan utama Tenjiku." Semua anggota Toman terkejut, karena semua orang mengenal Mochi. Mochi adalah bagian dari generasi S62. Takemichi bingung, apa yang dimaksud dengan generasi S62? Mitsuya berkata, "Mochi bukan kekuatan utama Tenjiku. Tenjiku juga punya Haitani bersaudara." Anggota Toman berkata, "Haitani bersaudara adalah orang yang mengontrol atau meneropongi mereka semua generasi S62. Takemichi semakin bingung dengan perkataan mereka semua. Dragon berkata kepada Maiki, kalau anggota lain yang dihajar juga mengatakan hal yang sama. Mereka bilang Madarame menghajar mereka. Maiki terkejut mendengar nama itu. Maiki berkata, "Hantu dari Black Dragon generasi ke-9 yang kita hancurkan." Mucho memberitahu bahwa Madarame juga bagian dari generasi S62. Maiki berkata, "Jadi itu artinya anggota generasi S62 yang awalnya tidak punya alasan untuk bekerja sama bersatu di bawah bendera Tenjiku." Dragon merasa kalau mereka sepertinya punya hubungan yang dalam dengan Toman. Maiki memberikan instruksi, "Kita tidak akan membiarkan kekalahan ini. Lain kali, kitalah yang akan menyerang Yokohama." Takemichi terkejut mendengar perkataan Maiki. Namun, Dragon terlihat sangat bersemangat. Takemichi merasa pertarungan ini akan sesuai dengan rencana Kisaki. Lalu, Shifuyu berkata kepada Takemichi, "Kalau begitu, ubah firasat itu menjadi kepastian." Takemichi tidak mengerti apa yang dimaksud perkataan Shifuyu. Shifuyu menjelaskan kepada Takemichi, "Kau bisa tahu apa yang terjadi di masa depan, tapi kau masih bersumpah untuk tidak kembali ke sana. Apa salahnya kembali ketika kau butuh?" Maiki berkata kepada seluruh anggota Toman, "Waktunya Toman mengerahkan pasukan kita untuk melawan Tenjiku." Kemudian semua anggota Toman pun bersorak. Shifuyu berkata kepada Takemichi, "Bicarakan ini dengan Naoto di masa depan. Dia pasti punya jawabannya." Takemichi pergi ke rumah Naoto. Sambil berlari, Takemichi berkata dalam hati, "Apa yang akan terjadi? Apa rencana Kisaki? Dan apakah Kisaki benar-benar pelompat waktu? Aku tidak ingin kembali ke masa depan terburuk itu. Tapi aku tidak punya pilihan sekarang."
Takemichi sudah berada di depan rumah Naoto. Takemichi terdiam dan masih berpikir, jika itu untuk mengubah masa depan, aku akan kembali sebanyak yang dibutuhkan. Tiba-tiba seorang perempuan memanggil Takemichi. Itu adalah Hina. Takemichi menoleh ke arah Hina. Hina bertanya, "Apa kau berkelahi lagi?" Takemichi menjawab, "Aku terus saja kalah." Takemichi berkata dalam hati, "Ya, seperti sumpahku pada hari itu sebelum kobaran api itu membesar. Akan terus kucoba, tidak peduli berapa kali pun." Scene berpindah. Takemichi sudah berada di masa depan, di tahun 2018. Takemichi menemui Naoto dan menceritakan semua kejadian di masa lalu kepadanya. Naoto berkata, "Begitu ya. Misalnya Kisaki benar-benar menjelajahi waktu, kita harus membunuh dia. Tidak ada artinya memperbaiki masa lalu kalau dia terus mengacaukannya. Maka satu-satunya solusi adalah membunuh dirinya yang ada di masa lalu." Takemichi tidak setuju dengan perkataan Naoto. Lalu Naoto berkata, "Aku hanya bercanda. Aku penasaran, tujuan Kisaki itu apa?" 12 tahun lalu, Kisaki menggunakan Tenjiku untuk mengambil alih teman. Namun dalam garis waktu ini, nama Tenjiku bahkan tidak dikenal oleh polisi. Ditambah Kisaki sudah mati. Takemichi berkata, "Kalau begitu, itu berarti Kisaki gagal." Kemudian Takemichi berpikir, mungkinkah Kisaki salah langkah? Lalu Takemichi melihat sebuah poster seorang laki-laki yang bernama Kurokawa Izana. Kemudian Takemichi teringat dengan perkataan Takucho yang berkata, Kurokawa Izana adalah Kapten Tenjiku. Takemichi berteriak, "Naoto, Kurokawa Izana itu siapa?" Naoto menjawab, "Dia adalah satu-satunya eksekutif teman. Kalau aku tidak salah ingat, dia adalah Kapten Black Dragon." Takemichi terkejut mendengar kalau Izana adalah Kapten Black Dragon. Lalu Takemichi menjelaskan kepada Naoto, Kurokawa Izana itu dulunya adalah Kapten Tenjiku. Apakah masa lalu yang aku lihat salah? Naoto berkata, "Orang ini kaptennya Tenjiku. Kurokawa Izana sepertinya dia penting untuk diselidiki. Aku akan langsung menyelidiki dia menggunakan relasi polisi." Lalu Takemichi berkata, "Baiklah, aku sendiri juga akan menyelidiki dia." Selesai menemui Naoto, Takemichi berpikir, terlalu sulit bagiku untuk menemukan semuanya sendirian. Aku tidak bisa menemukan petunjuk apapun. Tunggu sebentar. Jadi, apa yang dilakukan oleh Inui dan Koko, para mantan anggota Black Dragon? Kalau aku bertemu mereka berdua, mungkin aku akan mendapatkan sesuatu. Tapi aku bahkan tidak tahu mereka sekarang ada di mana. Takemichi teringat sesuatu. Dia berlari menuju suatu tempat. Ternyata dia pergi ke gereja. Takemichi berkata, "Jadi nostalgia, meskipun saat itu kejadiannya tidak bahagia." Takemichi kemudian masuk ke dalam gereja dan duduk. Takemichi berkata dalam hati, "Di sini kami melawan Black Dragon, dan kupikir hasil dari pertarungan itu akan membawa kita ke masa depan yang lebih baik. Kami mencegah Yuzuha membunuh saudara kandungnya. Kemudian Black Dragon direkrut ke Divisi 1, dan Kisaki dikeluarkan dari Toman." Takemichi berkata, "Meskipun itu semua terjadi, masa depan tetap tidak berubah, bahkan memburuk. Aku seharusnya berbuat apa sekarang?" Tiba-tiba seseorang menegur Takemichi agar tidak berisik. Orang itu berkata, "Kau sebaiknya berdoa untuk dia di neraka juga." Takemichi tidak mengerti maksud dari perkataan orang tersebut. Orang itu berkata, "Semenjak dia meninggal, aku setiap hari datang kemari. Bahkan di surga pun, akankah Hakai tetap menjadi pengecut?" Takemichi terkejut dan mengingat orang itu. Orang itu adalah Taiju.
kapten ke-10 Black Dragon yang bernama Shiba Taiju. Dengan tersenyum, Taiju berkata kepada Takemichi, "Mereka semua mati. Bagaimana kabarmu, Hanagaki?" Takemichi berkata dalam hati, "Aku akhirnya menemukan petunjuk, orang yang mengetahui masa lalu Toman." Takemichi bertanya kepada Taiju, "Lama tidak berjumpa. Bisakah kita berbincang sebentar tentang Kurokawa Izana dan Black Dragon? Aku mau bertanya tentang itu semua." Scene berpindah. Takemichi mengajak Taiju bertemu dengan Naoto dan memperkenalkan Naoto kepada Taiju. Taiju mengajak Takemichi dan Naoto ikut bersamanya. Mereka pergi ke kafe. Taiju berkata kepada Takemichi dan Naoto, "Dengar ya, aku tidak peduli dengan kerjasama dengan polisi. Tapi melewati Hakai, aku juga punya hubungan dengan Toman. Jadi sebagai ganti informasi dariku, aku juga ingin tahu apa yang polisi ketahui. Apapun yang kita perbincangkan di sini tidak akan sampai terdengar di luar. Jadi kau ingin tahu tentang Kurokawa Izana dan Black Dragon kan?" Takemichi menjawab, "Ya. Kurokawa Izana, bukannya dia Kapten Tenjiku. Kenapa dia menjadi Kapten Black Dragon? Apakah dia menjadi anggota Toman atau bagaimana?" Taiju berkata kepada Takemichi, "Kau salah. Urutan kejadiannya salah. Pertama, ayo mulai dengan Black Dragon. Aku dulu adalah kapten ke-10 Black Dragon. Kau ingat sejauh itu kan? Kau tahu siapa yang menciptakan Black Dragon? Kapten generasi pertama, Sano Shinichiro." Takemichi terkejut mendengarnya. Taiju berkata, "Sosok yang menciptakan Black Dragon adalah saudaranya Maiki." Takemichi kemudian teringat perkataan Maiki yang berkata, "Meskipun saudaraku anak paling nakal, tapi dalam perkelahian dia lemah. Saudaraku yang memimpin orang yang paling ganas se-Jepang. Dia selalu bersinar terang." Takemichi bertanya kepada Taiju, "Saudara Maiki merupakan pendiri Black Dragon?" Taiju menjawab, "Benar. Generasi pertama Black Dragon itu luar biasa. Kemudian generasi kedua dan ketiga mewarisi kehebatan itu. Pada akhirnya, estafet tersebut diserahkan kepada Kurokawa Izana, kapten generasi ke-8. Takemichi berkata kepada Taiju, "Generasi 8? Itu berarti dia jauh lebih senior darimu, sang kapten generasi ke-10. Taiju menjawab, "Benar." Takemichi berpikir, Toman dibentuk ketika generasi ke-9 dikalahkan. Lalu Takemichi teringat perkataan Shifuyu yang berkata, sebelumnya Toman mengalahkan Black Dragon. Kemudian Toman naik dan menjadi geng yang terkenal. Takemichi berkata dalam hati, jadi generasi ke-8 ada sebelum berdirinya Toman. Takemichi bertanya kepada Taiju, kalau begitu Kurokawa Izana sudah pasti lebih tua darimu. Taiju menjawab, ya, 2 tahun lebih tua sang generasi S62. Takemichi berkata, generasi S62, anggota Tenjiku, semuanya terhubung. Taiju menjelaskan, Izana keluar dari Black Dragon dan 3 tahun kemudian mendirikan Tenjiku, menghancurkan Toman. Kemudian terjadilah insiden Kanto. Takemichi berkata dalam hati, insiden Kanto itu terjadi sekarang, 12 tahun lalu. Kemudian Takemichi menanyakan kepada Taiju, siapa pemenang dari insiden itu? Apakah Toman atau Tenjiku? Tapi Taiju malah bertanya kepada Takemichi, kau seharusnya tahu kan? Takemichi kebingungan bagaimana menjawab pertanyaan Taiju. Tapi Taiju tidak peduli. Kemudian Taiju berkata, tidak akan kuberitahu siapa pemenang dari konflik berkepanjangan itu. Akan kuakhiri perbincangan kita dengan bagaimana bergabungnya Toman dengan Tenjiku. Sano Manjiro sebagai ketua. Nomor 2 Kisaki Teta.
Nomor 3. Kurokawa Izana, kelompok gangster terburuk sepanjang masa lahir. Takemichi terkejut setelah mendengar perkataan Taiju. Takemichi berkata dalam hati, lagi-lagi dia ada di sana. Pada akhirnya Kisaki masih menjadi anggota Toman. Takemichi berkata, tapi kan Kisaki mati. Kemudian Taiju bertanya, apakah dia benar-benar mati? Kau yakin Kisaki mati? Tachibana Naoto. Naoto menjawab, Takemichi, aku sudah menyelidiki semua yang berkaitan dengan Kurokawa Izana. Entah bagaimana, Izana memiliki pengaruh yang besar dalam kepolisian. Izana itu orang yang jauh lebih besar dari yang awalnya kami bayangkan. Taiju berkata, Kisaki dibuat seolah-olah mati. Benar kan? Naoto kembali melanjutkan pembicaraannya. Pembunuhan, pencurian. Kisaki dikenakan beragam kejahatan sehingga dia kabur ke luar negeri. Dipersiapkan sebuah mayat yang dijadikan sebagai Kisaki. Takemichi sangat kaget dan berkata, itu mustahil. Kalau begitu, Kisaki masih hidup. Taiju berkata, Sano mati, kemudian Kisaki keluar negeri. Maka dari itu, pemimpin Toman sekarang adalah Kurokawa Izana. Sambil memegang foto Izana, Takemichi berkata, orang ini pemimpin Toman. Kenapa? Kenapa harus dia? Taiju menjawab, aku tidak tahu, tapi Sano lebih percaya Izana daripada Dragon. Takemichi berkata dalam hati, Kurokawa Izana, kau sebenarnya siapa? Tiba-tiba seseorang datang menghampiri mereka dan berkata, ya ampun, siapa lagi kalau bukan mantan bosku, sedang melakukan pembicaraan rahasia ya. Orang itu adalah Koko dan Inui dengan pasukannya. Takemichi terkejut melihat Koko dan Inui. Taiju berkata, membawa pasukan Toman, kau mau apa? Inui menjawab, di bawah perintah Izana, kami datang untuk menangkap kalian semua. Takemichi panik mendengarnya.